Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Nats Alkitab pada saat ini terambil dari Yohanes 13 ayat 1-20. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali lagi kepada renungan ini. Saya akan membacakan Yohanes 13 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Hari Raya Paskah dimulai, Tuhan Yesus berkumpul dengan para murid di sebuah rumah untuk merayakan Paskah. Di situ, Tuhan Yesus melakukan suatu tindakan membasuh kaki para murid, sebuah tindakan yang tidak biasa, dan sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh Tuhan, karena mengingat akan status dan posisinya sebagai yang dihormati oleh para murid. Dari ayat-ayat dalam perikop ini, kita dapat memahami bahwa yang pertama, Tuhan Yesus rela merendahkan dirinya di hadapan para muridnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bukanlah sebuah kepura-puraan atau pencitraan, tapi sungguh-sungguh lahir dari hatinya yang memang tulus dan mengasihi. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Kerendahan hati Tuhan telah nampak sejak kelahirannya yang terjadi di sebuah kandang binatang. Dan kerendahan hatinya itu terus menjadi sifatnya, karena ia adalah Allah yang rendah hati. Yang ketiga, Tuhan Yesus tidak hanya berbicara soal pelayanan, tapi ia memberi teladan hidup melayani. Yang keempat, saudara, Tuhan Yesus mau melayani kita dan mengasihi kita anak-anaknya. Kerendahan hati Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara. Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin, nabi, Mesias, guru, dan Tuhan yang mengadakan banyak mujizat serta diikuti oleh banyak orang. Tetapi ia mengambil sebuah basi tempat air dan menuang air ke dalamnya, serta membersihkan kaki murid-muridnya. Pekerjaan seperti ini pada waktu itu seharusnya dilakukan oleh seorang budak, tapi Tuhan Yesus menyamakan dirinya sebagai budak atau hamba. Disinilah saudara kita melihat bagaimana luar biasanya Tuhan, begitu rendah hatinya Dia. Tuhan menempatkan dirinya sebagai hamba atau budak yang dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai doulos. Tuhan Yesus menjadi doulos padahal dia adalah Kristus. Dia tidak minta dilayani, tapi ia melayani. Tuhan bukan pribadi yang kerjanya hanya memerintah, tapi ia memberi teladan kasih dan pelayanan. Murid-murid merasa malu dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Petrus pun berkata bahwa hal itu tidak layak dilakukan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama ini para murid selalu ingin menjadi yang terkemuka dan terpandang. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus benar-benar membalikkan persepsi mereka. Maksud dari tindakan Tuhan Yesus dengan membasuh kaki murid-murid bukanlah supaya diadakan acara liturgi pembasuhan kaki di gereja. Kalau ini yang menjadi maksud Tuhan, maka hal itu adalah hal yang cukup mudah untuk dilakukan. Orang bisa melakukannya tanpa hati yang mengasihi. Orang bisa membasuh kaki orang lain hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban ritual saja. Tapi pesan Tuhan Yesus lebih daripada sekedar membasuh kaki. Pesan utamanya adalah agar kita memiliki kerendahan hati dan sikap hati yang mengasihi dan lemah lembut terhadap sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 makna pesan firman Tuhan bagi kita semua dari kisah ini adalah: yang pertama, setiap orang hendaknya merendahkan dirinya terhadap sesamanya, seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, setiap orang hendaknya memiliki sifat rendah hati seperti Tuhan Yesus. Perhatikan saudara, merendahkan diri belum tentu rendah hati. Tapi orang yang rendah hati
akan merendahkan dirinya. Yang ketiga, saudara, setiap orang hendaknya mengasihi dan melayani sesamanya, seperti Kristus yang telah mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu makna lagi yang berkaitan dengan pembasuhan kaki. Maknanya secara rohani ialah pentahiran dari kejahatan. Para imam dalam perjanjian lama harus membasuh kaki sebelum masuk ke dalam kemah tabernakel. Kaki melambangkan langkah dan keputusan hidup kita. Setiap langkah dan keputusan dalam hidup kita haruslah sesuai dengan kerinduan Tuhan bagi kita, yaitu menuruti firman-Nya. Kaki juga melambangkan kerelaan untuk memberitakan Injil Kristus. Saudara yang terkasih, sudahkah langkah dan keputusan hidup kita berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita menjadi pembawa kabar keselamatan bagi sesama kita? Dalam Amsal 5 ayat 5 dikatakan bahwa orang yang fasik, kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Tetapi orang yang benar akan seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 59, di mana di situ dikatakan, "Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah kerendahan hati. Rendahkanlah diri kita di hadapan orang lain, dan layanilah sesama kita dengan kasih Kristus. Ambillah langkah-langkah dan keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkanlah diri kita daripada kejahatan, dan jadilah alat untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang terus mengajar kami, mengingatkan kami, menumbuhkan iman kami, dan membawa kami kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki kerendahan hati seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau begitu luar biasa. Engkau rela merendahkan diri-Mu Tuhan, menjadi seperti budak. Engkau mau melayani. Tolong kami Tuhan supaya kami juga memiliki hati seorang doulos, hati hamba yang mau melayani ya Tuhan sesama kami, sebagai wujud dari kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah langkah-langkah hidup kami juga ya Tuhan, supaya setiap langkah dan keputusan hidup kami semuanya selaras dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Dan jadikan kami juga sebagai alat-Mu Tuhan untuk menjala jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini. Kami percaya berkat dan penyertaan serta perlindungan Tuhan sediakan atas kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.